Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang analisa leverage. Perkenalkan, nama saya Amanda Julianti. Perkenalkan, nama saya Indah Veronica. Perkenalkan, nama saya Nadia Monika Putri. Saya Aldan Madania. Saya Dio Putra Ramadhani. Selamat menyaksikan. Apa itu leverage? Leverage adalah kemampuan perusahaan dalam penggunaan aset atau dana yang mempunyai beban secara tetap dalam rangka untuk mewujudkan tujuan perusahaan untuk dapat meningkatkan nilai kekayaan pemilik perusahaan. Yang pertama yaitu operating leverage. Operating leverage berkaitan dengan biaya tetap yang dikeluarkan perusahaan pada tingkat penjualan tertentu. Dengan menggunakan operating leverage, perusahaan diharapkan bahwa perusahaan penjualan akan mengakibatkan perusahaan laba sebelum bunga pajak EBIT yang lebih besar. Multiplier effect yang dihasilkan karena menggunakan biaya operasi tetap EBIT ini disebut dengan degree of operating leverage atau DOL. Ini adalah rumus DOL. DOL mengukur berapa persen berubah jika penjualan berubah 1%. Rumusnya yaitu S dikurang BV dibagi S dikurang BV dikurang BT. Dengan V sama dengan biaya variabel per unit, S sama dengan penjualan, BT sama dengan biaya tetap total, dan BF sama dengan biaya variabel total. Semakin tinggi DOL perusahaan, maka semakin beresiko karena menanggung biaya tetap yang semakin besar. Ini adalah contoh soal DOL. Ada dua alternatif mesin yang bisa dipilih oleh perusahaan, yaitu A dan B. Berikut data kedua mesin tersebut. Volume penjualan diperkirakan 500.000 per unit. Ini lanjutannya. Dari rumus yang saya sebutkan tadi, maka DOL A sama dengan 2.500.000 dikurang 2 juta dibagi 2.500.000 dikurang 2 juta dikurang 100.000 sama dengan 1,25. Dengan DOL sama dengan 1,25 berarti apabila penjualan mengalami penurunan sebesar 40%, maka EBIT akan turun 1,25 dikali 40% sama dengan 50%. Jadi 50% dikali 400.000 hasilnya 200.000. Selanjutnya DOL B. DOL B sama dengan 2.500.000 dikurang 1.500.000 dibagi 2.500.000 dikurang 1.500.000 dikurang 500.000 sama dengan 2. Dengan DOL sama dengan 2 berarti apabila penjualan mengalami penurunan sebesar 40%, maka EBIT akan turun 2 kali 40% sama dengan 80%. Jadi 80% dikali 500.000 maka hasilnya 400.000. Lalu selanjutnya financial leverage. Perusahaan yang menggunakan sumber dana dengan beban tetap dikatakan bahwa perusahaan mempunyai financial leverage. Harapan penggunaan financial leverage yaitu agar terjadi perubahan laba per lembar saham atau EPS yang lebih besar daripada perubahan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Multiplier effect yang dihasilkan karena penggunaan dana dengan biaya tetap disebut dengan degree of financial leverage atau DFL. Berikut ini adalah rumus dari DFL. Rumusnya adalah EBIT dibagi EBIT dikurang I. I-nya adalah bunga dalam rupiah. DFL mengukur kepekaan EPS terhadap perubahan EBIT perusahaan. Ini adalah contoh soal DFL. Mesin A menanggung beban bunga 100.000 dan mesin B 300.000. Sementara pajak diperhitungkan 40%, maka DFL bisa diperhitungkan dengan tabel berikut ini. Dari rumus yang saya sebutkan tadi, maka didapat DFLA 400.000 dibagi 400.000 dikurang 100.000 sama dengan 1,33. Dengan DFL sama dengan 1,33 berarti apabila EBIT mengalami penurunan sebesar 50%, maka EAT akan turun 1,33.
kali 50% sama dengan 66,67%. Dengan demikian, EAT mesin A akan menjadi 60.000. Lalu, DFLB-nya adalah 500.000 dibagi 500.000 dikurang 300.000 sama dengan 2,5. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu combination leverage. Combination leverage terjadi apabila perusahaan memiliki baik operating leverage maupun financial leverage dalam usahanya untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham biasa. Degree of combination leverage adalah multiplier efek atas perubahan laba per laba saham IVS karena perubahan penjualan. Dengan kata lain, degree of combination leverage adalah rasio antara persentase perubahan IPS dengan persentase perubahan penjualan. Ini adalah rumus DCL. Rumusnya yaitu Q dikali P kurang P dikurang F dibagi Q dikali P kurang P dikurang F kurang C. Dengan Q unit penjualan, P harga, P biaya variabel per unit, F total biaya tetap, dan C biaya bunga. Selanjutnya, ini contoh soal DCL. Diketahui P sama dengan 100, V sama dengan 50, C sama dengan 20.000, T sama dengan 50%, dan F sama dengan 100.000. Misal, Q sama dengan 4.000 unit, DO pada Q sama dengan 4.000 unit. Maka, DO sama dengan Q dikali P kurang V, dibagi Q dikali P kurang P kurang F. Maka, 4.000 dikali 100 dikurang 50 dibagi 4.000 dikali 100 dikurang 50 dikurang 100.000, maka jawabannya adalah 2 kali. Misal, Q sama dengan 4.000 unit, DFL pada Q sama dengan 4.000 unit. DFL sama dengan Q dikali P kurang V dikurang F, dibagi Q dikali V kurang V sama dengan F kurang C, sama dengan 4.000 dikali 100 dikurang 50 dikurang 100.000 dibagi 4.000 dikali 100 dikali 50 dikurang 100.000 dikurang 20.000. Jadi jawabannya adalah 1,25 kali. Maka didapat DCL sama dengan DOL dikali DFL sama dengan 2 dikali 1,25, maka jawabannya adalah 2,5 kali. Selanjutnya ada indifference point. Indifference point adalah tingkat EBIT yang dapat menyamakan keuntungan para pemegang saham dengan berbagai kombinasi leverage faktor. Indifference point digunakan untuk memilih alternatif sumber pendanaan, modal sendiri atau pinjaman, yang bisa meningkatkan keuntungan bagi para pemegang saham diukur dengan earning per share atau return on equity. Selanjutnya ada rumus indifference point. IP sama dengan X dalam kurung 1 kurang T per S1 sama dengan dalam kurung X kurang C 1 kurang T per S2. Keterangannya, X adalah EBIT, C adalah bunga obligasi, T adalah pajak perseroan, S1 adalah jumlah lembar saham yang beredar kalau hanya menjual saham biasa. S2 adalah jumlah lembar saham yang beredar kalau menjual saham dan obligasi bersama-sama. Lalu yang selanjutnya break-even point. Break-even point atau titik impas digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas keuangan perusahaan yang baru dan produk baru. Analisis break-even point ini merupakan alat analisis untuk mengukur pengaruh perubahan harga, biaya tetap, dan biaya variabel terhadap tingkat output yang harus dicapai sebelum perusahaan memperoleh keuntungan operasi. Analisis break-even point ini dapat dilakukan baik dengan metode grafik maupun secara aljabar. Selanjutnya yaitu rumus break-even point. Ada rumus break-even point dalam unit dan dalam rupiah. Dalam unitnya yaitu FC dibagi P dikurang VC. Dalam rupiahnya FC dibagi 1 dikurang VC dibagi P. Ini adalah soal BEP dalam unit. Diketahui total biaya tetap 40 juta, biaya variabel per unit 40.000, dan harga jual barang per unit 80.000. Jadi, sama dengan FC dibagi P dikurang VC,
sama dengan 40 juta dibagi 80.000 dikurang 40.000 sama dengan 40 juta dibagi 40.000. Hasilnya yaitu 1.000 unit. Nah, ini adalah contoh soal BEP dalam rupiah. Diketahui total biaya tetapnya 40 juta, biaya variabel per unitnya 40.000 dan harga jual barang per unitnya 80.000. Rumusnya yaitu FC dibagi 1 dikurang VC dibagi 4 sama dengan 40 juta dibagi 1 dikurang 40.000 dibagi 80.000. Hasilnya 40 juta dibagi 1 kurang 0,5. Jadi hasilnya 80 juta. Break-even point adalah perhitungan keuangan dasar yang menunjukkan berapa modal untuk membuat produk berjumlah sekian. Manfaat break-even point yaitu mengetahui biaya total produksi sebagai dasar perhitungan laba, mengetahui estimasi waktu balik modal, dan analisa profitabilitas. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.